Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali ya. Sudah lama juga saya tidak membuat video seperti ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun kameranya pakai kamera HP nggak apa-apa, anggap aja darurat gitu ya. Ini sedang kita buat di dalam ruangan, nggak apa-apa pakai kamera HP, yang penting jelas ya, insya Allah jelas, kita perjelas gitu. Saudaraku semua, kali ini Joko Dayu akan menyampaikan sebuah wawasan yang cukup penting, karena banyak yang bertanya tentang hal ini. Banyak sekali yang bertanya tentang bambu yang ada yang bercabang, ada yang bentuk bercabang. Ayo kita kupas bersama. Seperti halnya kita mengupas ilmu-ilmu yang lain kemarin ya, kita juga akan mengupas tentang bambu ini secara detail dan sangat sempurna. Saya tunjukkan kepada saudara, ini bambunya ya. Ini saya dekatkan. Ini dari sini, ini sudah bercabang dua ya, ini juga bercabang dua, ini juga bercabang dua, dari bawah juga sudah bercabang gitu. Bukan ini, hanya ini saja saya tunjukkan beberapa seperti ini ya, telur. Ini juga dari sini juga sudah bercabang ya. Ini juga sudah bercabang. Ini seperti ini. Ini juga sudah bercabang ya. Tuh. Ini ya. Bercabang. Sekarang saya jelaskan mengenai bambu ini. Untuk apa sebenarnya kalau bambu yang bercabang itu? Sebenarnya untuk penundukan. Yang paling utama, kalau ada bambu bercabang begini ya, ujungnya bercabang, nah seperti ini, belah gini, itu bambu Sulaiman namanya. Untuk apa? Untuk ternak. Untuk menundukkan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu pakainya bagaimana? Kalau kita punya ternak, kita gantungkan di kandang, posisinya bukan begini tapi di bawah gini ya, ke bawah gini, diikat, nanti kita ikatkan ke paku atau sejenisnya, begitu telur-telur. Sangat banyak sekali kita menemukan bambu yang seperti itu. Bambu Sulaiman itu ya juga untuk mengusir roh jahat ya, roh yang mengganggu hewan, mengganggu manusia, itu bisa kita usir menggunakan bambu itu tadi, bambu Sulaiman ya. Lalu kalau kok petok tapi petoknya bercabang, itu untuk apa? Itu yang lebih sulit lagi dicari. Itu apalagi cabangnya ketemu dua atau ketemu tiga, ada 1, 2, 3 bercabang semua. Untuk apa kira-kira? sangat bagus sekali. Di situ diterangkan kalau bambu seperti itu, apa yang kita cari itu ketemu jodoh, ketemu rezeki ya. Apa yang kita inginkan tercapai sebagai sarana. Ini sebagai sarana saja, sebagai sarana spiritual ya, bukan sebagai sarana yang nyata kan gitu. Sarana spiritualnya seperti itu. Dulur-dulur, ini kita membahas bambu ini tadi ya. Ini tadi, kalau sudah ketemu bambu yang petok tuh, kok begini, ketemu gini ya, bercabang, ini cabang atau satu saja yang cabang, itu sudah sangat bagus. Apalagi ada 3 di dalam, itu cabang semua, itu bagus. Itu untuk itu tadi, ketemu jodoh. Apa yang kita cari ketemu, kita pengen apa, diberi oleh Tuhan gitu kan, sebagai sarana. Lalu kalau kita menginginkan
cepat punya harta, yang paranormal punya tamu banyak, yang jadi guru punya murid banyak, bisa dipakai itu digantung. Biasanya digantung paling bagus ya di atas pintu tuh bebas sebenarnya, pintu utama boleh, pintu kamar boleh, atau kalau tidak bisa disimpan aja di dalam lemari. Tapi bambu seperti itu nanti dibangkitkan dulu, diaktifkan dulu ya. Sebenarnya sudah aktif karena apa? Bambu itu kan kekuatan, istilahnya punya energi alam. Energi alam itu energi ilahiyah, energi istilahnya ketuhanan dari Tuhan ya, bukan diisi oleh manusia gitu. Cuman biasanya memang kalau baru dapat atau apa itu belum aktif, masih ada benang pengikat gitu ya. Ada benang pengikat itu yang harus kita buka ya. Kalau sudah dibuka nggak usah disuruh, kerja secara otomatis gitu. Kalau digunakan untuk orang yang punya hajat atau punya banyak pasien boleh, cuman digenggam, disebut doanya, diniatkan itu, dipegang, diniatkan itu. Lalu untuk melepas benang pengikat yang membuat bambu ini nggak aktif, bagaimana agar bambu itu menjadi aktif? Ada caranya, ada. Ini saya ajarkan. Ketemu yang kita cari ya. Mencari cinta kita ketemu cinta, mencari harta kita ketemu harta, mencari tahta kita ketemu tahta, gitu ya. Saya di sini jangan salah paham dulu, bukan jualan bambu atau apa ya. Bambu kayak gini nih, kadang yang saya pakai itu yang miliknya para dewan guru itu yang punya gitu. Kadang yang milik saya. Ya, ada saudara-saudara atau temen, ini saya punya ini, ayo kita, nggak apa-apa dipakai gitu. Kalau saya punya satu, nanti kita keluarkan, cobalah ada 4 atau berapa, kita jadikan contoh saja untuk percontohan gitu. Kalau ada yang tanya dijual apa enggak, saya itu sih kalau ditanya kayak gitu males jawab aja gitu, lebih baik jawab yang lain itu, pertanyaan yang sekiranya membutuhkan jawaban gitu ya. Kalau sekedar tanya itu dimaharkan apa enggak gitu, saya tuh bingung. Karena apa? Bambu kayak gitu kan biasanya cuma dikoleksi sama dewan guru itu, entah dimaharkan entah tidak, saya juga kurang paham, kurang tahu kan, nggak pernah menanya gitu ya. Kalau sekedar cari uang aja kita kan lebih baik berkebun atau apa di sana, kan ada uangnya udah pasti ya. Usaha usaha nyata, hasilnya juga nyata gitu. Udah kayak gitu ya. Kalau mau membaharkan benda kayak gini bagi yang ada yang membutuhkan atau apa, nanti kan bisa hubungi dewan guru, tanya gimana saya butuh ini nih, bilang sama dewan guru, ini harganya ratusan juta, oleh tidak, palingnya cuma dikasih mahar beberapa gitu aja, sepantasnya kan sama para dewan guru itu gitu. Kalau tanyanya sama saya nggak mau jawab gitu, terkecuali saya yang nawarin ini loh, maharin gitu, maharin. Kalau tanya sama saya maharnya berapa, nggak jawab. Ya sudah kayak gitu. Terus kita belajar aja, nggak usah mikir mahar-maharan, nggak usah mikir bermahar berapa, nggak usah. Yang penting intinya kita belajar lah. Ayo kita belajar bersama tentang bambu seperti ini ya. Bambu seperti ini kekuatannya besar, memang besar. Ya kalau dibanding saya kok punya ini pusaka dengan pamor, bambu petok atau menjalin petok pamornya, atau menjalin teko, ada yang bilang menjalin teko. Ya setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Ini bagaimana? Itu kan bikinan manusia yang bikin. Tuh. Walaupun ada ikut campur tangan Tuhan, tuh, masih melihat manusia. Sedangkan kalau bambu-bambu seperti ini ya, wujud seperti ini tanpa rekayasa manusia, tanpa campur tangan manusia. Nah, di situ perbedaannya. Dulu semua. Boleh membedakan, boleh, tapi mengertilah kekuatan yang alami seperti ini tidak bisa dilunturkan, tidak bisa diisikan oleh manusia, tidak bisa diukur manusia. Itu langsung kekuatan alami itu dari Allah, dari Tuhan. Tuhan yang menentukan.
Tuhan yang mengisi, bukan diisikan oleh manusia dan tidak boleh ditiru oleh manusia. Gitu. Kalau meniru bagaimana? Boleh. Meniru itu doa yang kita panjatkan, kita munajatkan seolah-olah khasiatnya menyerupai benda-benda seperti ini. Gitu. Ingin mengumpulkan banyak harta, insya Allah segera terkumpul. Banyaknya harta itu tergantung seseorang. Ya, kalau kelas-kelas saya saja kan nggak begitu banyak, udah saya anggap banyak kan gitu. Berbeda dengan yang ininya tinggi. Udah ya, yang saya anggap banyak masih dianggap kecil seperti buku. Ya kalau kelasnya saya, nggak kayak gitu, nggak gitu banyak, dia udah dianggap banyak. Karena apa? Kebutuhan saya ya cuma itu aja kan. Cuman itu, mau makan tiap hari 3 kali, ya mau beli apa kalau ada, pengen ada uangnya, gitu aja. Itu aja. Yang diinginin juga nggak begitu mahal banget, ya sekiranya mampu kan gitu. Tuh. Ya nggak begitu apalah dalam kehidupan ini, nggak begitu terlalu, sedang saja. Yang penting berjalan dengan baik. Nah, tuh. Ya, untuk saudaraku semua, tentang pengetahuan bambu seperti ini, kenapa kok ada cabangnya itu, kok di petuknya itu bercabang-cabang? Ya, andainya kita itu punya usaha itu bisa berkembang, bercabang terus karena bukan hanya bambu Sulaiman saja. Kalau bambu Sulaiman untuk ternak aja ya, karena bambu Sulaiman masuknya di petok, makanya gunanya pun lain. Yang kita inginkan kita dapatkan gitu. Kita usaha, kita punya muridnya pun bercabang-cabang di mana-mana ya, bercabang. Yang ingin punya pasien banyak, pasiennya pun berkembang, bercabang di sana. Kita punya usaha apapun bercabang, berkembang seperti itu. Kesuksesan, kejayaan yang sangat bagus sekali karena benda alam. Paham ya, dulur-dulurku semua? Paham ya? Sangat sederhana. Terus kita tetap belajar, tetap semangat walaupun pakai kamera HP. Gak apa-apa. Ya kadang kita pergi kemana gitu kan nggak pakai nggak bawa kamera. Kebetulan ini ya pas keluar juga, bukan di rumah kita sendiri kan. Terus kita ada keinginan untuk membuat video, ya kita buat gitu. Setelah ini nanti kita belajar tentang satu hal yang menjadi tradisi di Jawa dan di berbagai wilayah ya, tentang ayam. Ada ayam tukung yang tidak punya ekor, tidak punya brutu, itu ada ayam wale, ada apa gitu. Mari kita kupas agar nanti tidak banyak yang salah paham, dan ayam yang seharusnya digunakan untuk apa kita gunakan. Semua itu bukan bertujuan untuk kemusyrikan, bukan dipersembahkan untuk sesuatu hal selain Allah, bukan. Itu hanya untuk melengkapi sebuah tradisi ya. Tradisi itu kita lengkapi, setelah lengkap kita berdoa dan bermunajat. Doa atau munajat ini juga sebuah tradisi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketika manusia itu membutuhkan sesuatu, nah itu juga sebuah tradisi. Jadi jangan salah paham, nanti pakai ayam ini dipersembahkan untuk ini, bukan begitu. Jangan salah paham dulu, jangan juga cepat menentukan istilahnya penilaianmu terhadap seseorang. Jangan, kita lihat dulu, kita tonton dulu, jadilah penonton yang baik. Insya Allah kita juga lebih baik gitu. Jadilah kita penonton yang ramah. Insya Allah hati kita makin ramah terhadap siapapun. Itu Insya Allah ramah terhadap diri kita ya.
dan ramah terhadap orang lain. Kalau kita sudah bisa ramah untuk diri kita, kita pun akan bisa ramah kepada orang lain. Nah, seperti itu. Makanya kita bersikap ramah ya. Ramahnya kita kepada Tuhan kita, ramahnya kita kepada orang tua kita, ramahnya kita kepada Tuhan kita, ramahnya kita kepada teman kita, kepada saudara kita dan lain-lain. Itu belajar apapun kita harus mengutamakan keramahan, saling menghormati ya. Menghormati orang lain, tidak mencela orang lain, itu lebih penting daripada kita yang banyak ilmu tetapi tidak punya adab. Seperti itu. Ini dulur-dulur untuk ya saya tadi untuk menyampaikan kepada dulur-dulur untuk membangkitkan bambu yang seperti ini bagaimana agar benang penalinya itu lepas, penali gaib itu biar lepas agar kekuatannya itu bisa maksimal, bisa keluar dengan tanpa penghalang. Ada nggak doa seperti itu kira-kira? Dulur, ada banget. Sebenarnya itu tidaklah ribet, cuman ada beberapa cara. Bambu itu harus diikat atau dibungkus, bungkusnya diikat gitu. Bungkusnya ini pakai kain putih, ikatnya juga kain putih ya, tidak kelihatan. Setelah tidak kelihatan semua, baru kita oles minyak. Minyak itu ada 7 macam. Boleh pakai kasturi, mawar ya, mawar berduri, pakai mawar putih, mawar hitam, minyak apapun boleh, yang penting 7. Kalau nggak ada 7, 3 boleh ya. Setelah itu kita biarkan 3 hari 3 malam ya. Setelah 3 hari 3 malam baru kita isi sebuah doa untuk melepaskan kunci benang gaib itu tadi ya. agar lepas dan lepas. Kita taruh dimanapun itu sudah membawa kebaikan. Apa memang bisa seperti itu. Dengan tujuan apa Tuhan itu menciptakan barang seperti itu? Tuhan itu menciptakan barang seperti apapun bukan sebuah kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan merencanakan semuanya. Barang yang aneh, barang yang ini, barang yang itu, semua diciptakan oleh Tuhan tanpa tujuan. Begitu tidak, semua dengan tujuan yang jelas. Semua diciptakan oleh Tuhan dengan beraneka ragam bentuknya, jenisnya, itu sudah ada dari sana. Ada tujuan Tuhan yang sangat jelas. Tidak ada sesuatu hal yang kebetulan di dunia ini. Semua atas kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Dipahami. Lalu doa apa yang harus kita baca? Ini dari Al-Quran, saya ambilnya. Surat An-Nas itu dibaca 1751 kali atau 2000 kali. Tuh. 2000 kali. Enggak apa-apa ya. Kita bacakan satu kali maksudnya 2000 kali itu dalam sekali duduk, atau 2 kali ya, atau 3 kali sampai 7 kali pun boleh kalau kita tidak mampu. Itu aja. Sekali duduk kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah, itu lebih baik, lebih bagus. Inilah tentang bambu yang kita pertanyakan selama ini. Kenapa saya punya bambu ini kayak gini, kok nggak ada khasiatnya, kok nggak ada efek tentang ini? Itu memang apa? Tidak dibangkitkan. Itu tadi apanya? Masih ada penghalang yang namanya benang, itu memang bawaan. Tuh. Makanya harus dibuka dengan surat An-Nas 2000 kali. Tuh, bermanfaat. Kalau benda yang sudah ditunjukkan kepada kita dan kita tidak bisa memanfaatkan, kan mubazir namanya ya. Itu orang hikmah harus mengerti sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah ini untuk apa secara hikmah juga. Seperti itu ya. Yang ahli ilmu apa dan apa, dia harus mengetahui apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu sesuai pandangan mereka dari aliran apa,
Dari pembelajaran apa? Itu kita semua, kita harus saling memahami itu ya. Allah memahami kita dan kita harus juga memahami Allah. Tuh. Kita sebagai ahli hikmah, ahli spiritual, metafisik, supranatural harus mengetahui semua ciptaan Tuhan secara hikmah, secara spiritual, kasepuan gaib. Karena kita belajarnya di situ. Untuk yang lain, pandanglah, ketahuilah dari jalan kalian dan pandangan kalian masing-masing. Itu pesan saya seperti itu. Seperti itu. Ya kita menyadari kalau kita memang ahli hikmah, ya kita pecinta hikmah ya harus jadi ahli hikmah gitu. Hikmahnya daun ini untuk apa, pohon ini untuk apa, kita ketahui pun secara hikmah. Hikmah punya hukum sendiri. Ya, hikmah punya hukum sendiri, hikmah punya tata sendiri, hikmah punya peraturan sendiri, punya perundang-undangan sendiri. Itulah hikmah. Perundang-undangan dan aturan yang tiada batas, sesuai pengertian dan pengetahuan masing-masing. Itu. Terima kasih, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Saya Joko Dayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.